صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bintang gemintang malam ini tak tampak lagi di angkasa, tak muncul di langit, karena semuanya turun ke Al-Amin ikut berbahagia dalam pembukaan acara 70 tahun pesantren Al-Amin Brand 2. Allahu Akbar. Orang tidak akan merasakan nikmatnya bintang gemintang kalau dia tidak pernah merasakan gelapnya malam. Mau dihidupkan senter, senternya tidak ada. Senternya ada, baterainya habis. Baterainya ada, tangannya luka. Akhirnya bagaimana dia tahu arah timur dan barat? Dia memandang ke atas, ada bintang gemintang. Apa makna ucapan kiai? Orang tidak merasakan nikmatnya harta kalau dia tidak merasakan sulitnya mencari tetes peluh keringat air mata, hidup dengan penderitaan. Hai orang kaya raya, kalau kau mati hartamu akan tinggal. Hai orang yang kebunnya luas, tanahnya sejauh mata memandang, kau akan mati sampai masanya dan hartamu tinggal menjadi warisan. Tapi ada harta yang tidak akan dibagikan kepada ahli waris. La yubau, tak bisa diperjualbelikan. Wala yuhabu, tak akan bisa dihibahkan. Wala yurasu, tak akan bisa diwariskan. Mana dia? Yang kau wakafkan untuk menjadi wasilah menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia? Kita sedang berada di tanah yang penuh dengan barokah itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua anak-anakku jadi anak-anak yang kaya raya. Yang selama ini bercita-cita jadi orang miskin, mudah-mudahan berubah. Kau cita-citanya jadi apa? Aku cita-citanya ingin menjadi pengemis. Pengemis apa? Pengemis cinta. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan meninggalkan dunia untuk akhirat, wal akhiratahu li dunyahu. Orang yang baik bukan meninggalkan akhirat untuk dunia. Liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya sesuai dengan doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bayangkan masjid-masjid selama ini kosong. Kenapa masjid kosong? Masyarakat nggak semangat ke masjid. Hayya 'alas shalah. Coba kalau tentaranya hayya 'alas shalah, langsung jamaah datang. Siap. Bangga kita dengan serangkut ada tentara di sana. Ya Allah, banyak tentara kita. Bangga kita. Bangga enggak tentara pakai baju seragam sholat ke masjid? Bangga. Ibu-ibu akan berkata kepada anaknya, anakku, lihat tentara, baret merah, baret hijau, baret biru. Ada nggak? Ini tentara. Bangga kita. Kenapa? Karena mereka berseragam, abdi negara, gagah perkasa, sehat walafiat. Tapi mereka juga menempelkan keningnya ke lantai karena bersimpuh sujud kepada Allah. Dia tidak merasa dirinya besar. Saat dia bersujud, dia berkata, Subhana Rabbiyal A'la. Menetes air matanya saat bersujud. Aku tak ada apa-apanya di hadapan Ya Allah. Dia berdoa, Ya Allah, kalau
hanya sekedar teman tertawa, maka sesungguhnya lebih baiklah berteman dengan handphone. Teman adalah yang bisa menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Akhirnya pertemanan mereka, persahabatan mereka, berdirilah pondok pesantren. Ini kawan-kawan, ada yang mungkin punya kelebihan harta, ada yang punya kelebihan ilmu, ada yang punya bapaknya pejabat, ada yang orang tuanya diberikan amanah kekuasaan. Maka berteman kalian, bersahabat kalian, tapi buah dari persahabatan itu adalah berdirinya pondok pesantren. Pondok pesantren mesti diperbanyak di seluruh Nusantara. Supaya apa? Karena benteng terakhir pertahanan bangsa kita dari serangan narkoba, dari serangan ganja, dari serangan LGBT, dari serangan aliran sesat, ateis, komunis, agnostik, liberal, sekuler. Tidak ada yang dapat menyelamatkan anak kita selain pondok pesantren. Ustaz Somad menyepelekan anak-anak sekolah yang tidak di pesantren. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 12 sore, habis itu dibawa kawannya cabut, pacaran, main ke mall, jalan-jalan, minumannya disuntik dari bawah pakai alat buat ngantuk, maaf, perangsang. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nauzubillah, nauzubillah. Makanya yang dapat menyelamatkan anak kita pondok pesantren. Tapi pesantren mahal Pak Ustadz. Siapa bilang pesantren mahal? Kalau kalian mau melihat pesantren tidak mahal tapi tidak murahan, datanglah ke Al-Amin Brand 2. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, inilah yang lagi masih bisa. Siapa di Indonesia, di dunia ini yang bisa menyelamatkan anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur malam? Hanya satu lembaga pendidikan di dunia yang bisa menyelamatkan orang dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah pondok pesantren. Karena kiai melihat santrinya sudah tidur, baru dia tidur, dan kiai lebih dulu bangun daripada santri. Satu tangkai ada 10, ada yang busuk satu. Bukan yang satu itu jadi baik karena 9, yang 9 itu jadi busuk karena satu. Maka hati-hati dengan pergaulan. Banyak orang sekarang bergaul seenaknya saja. Saya termasuk orang yang pilih-pilih bergaul dengan teman. Kenapa? Karena pengalaman di pesantren dulu berteman dengan orang yang tidak baik ini, efeknya luar biasa. Gak usah lah saya ceritakan. Nanti kebetulan kalau mereka dengar ceramah ini dia tersinggung. Aku tuh gua banget. Jamaah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun juga karena Allah. Itulah 2 kiai besar yang kemudian anaknya dia kirimkan. Pertemanan mereka tidak hanya pada diri mereka saja, bukan antara Kiai Jauhari rahimahullah, bukan antara Kiai Imam Zarkashi rahimahullah, tapi juga sampai pada anak-anaknya. Apa kata Kiai Imam Zarkashi? Ketiga anak ini bagaikan kelopak bunga mawar yang cantik dan harum semerbak. Itulah dia Kiai Muhammad Tijani, Kiai Idris Jauhari, dan Kiai Maktum Jauhari, seperti 3 kelopak bunga mawar yang harum semerbak. Subhanahu wa ta'ala. Jerih payah, tetes peluh keringat dan air mata. Malam ini semuanya akan hampa sirna, tak dapat dijadikan sebagai bekal. Maka kita awali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap majlis akan menjadi majlis antana jifah, bangkai, busuk, berbau kalau tidak disebut namanya. Maka kita pun menyebut namanya dalam untayan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada 3. Pertama, generasi pejuang. Yang kedua, generasi penikmat. Yang ketiga, generasi penghancur. Jangan biarkan generasi kita menjadi penikmat.
Itulah kalau ada di antara adik-adik sekalian, bapaknya mampu, ibunya mampu, kenapa aku dikirim ke pesantren? Kenapa aku mesti belajar ke Mesir? Karena mereka sayang dengan kamu. Mereka tidak ingin kamu menjadi generasi penikmat yang akan berubah menjadi generasi penghancur. Berapa banyak pondok pesantren hancur? Kenapa? Kehilangan kader. Karena anak-anak pendiri tidak pernah digembleng dengan pendidikan yang luar biasa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala muassis hadzal ma'hadil azim wa masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة أن تيسر لنا أمورنا وتقضي حاجاتنا تبلغ مقاصدنا وتغفر لنا ما مضى وأن تجعل هذا المعهد معهد الأمين معهدا عظيما مباركا فيه تخرج منه العلماء والزعماء واحفظ أهلا من اللهم احفظ هذا المعهد من كل كرب عظيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من الصالحين والصالحات من حافظ القرآن والحافظات من المجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا راغبا إلا أنجبته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا وخصوصا إلى مؤسس معهد هذا العظيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم مثواهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل أهلهم من الصابرين. اللهم اجعل ذريتهم من الصالحين واجعلهم من الصالحين واجعلهم من الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجمعنا معهم مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.